perkenalkan, nama saya Jessica Nafu. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan hewan. Di sini saya akan menjelaskan tentang selaput ekstra embrio pada hewan vertebrata. Namun yang pertama di sini yang saya jelaskan yaitu pengertian. Nah, selaput embrio merupakan selaput pada bagian luar yang membungkus embrio agar berada persis pada posisi normal dalam organ reproduksi betina, yaitu embrio berkembang. Nah, berfungsi sebagai perlindung embrio tidak terkontaminasi dari antigen lainnya. Embrio dapat bertahan hidup selama beberapa waktu, yaitu dengan menyerap makanan dari kantong kuning telur. Selaput ekstra embrio pada hewan vertebrata itu terbagi atas dua, yaitu yang pertama hewan vertebrata yang embrionya memiliki selaput ekstra embrio yang tergolong amniota seperti reptil, aves, dan mamalia, dan yang kedua itu hewan vertebrata yang embrionya tidak memiliki selaput ekstra embrio yang tergolong dalam anamiota seperti Pisces dan juga amfibi. Di sini yang berikutnya saya akan menjelaskan gambar pertama yaitu kantong yolk. Nah, pada tahap A ini usianya masih 25 hari. Nah, pada tahap ini kantong yolk masih berbentuk bulat, relatif lebih besar dibandingkan struktur embrio lainnya. Kantong yolk berperan penting dalam memberikan nutrisi awal sebelum pembentukan plasenta sepenuhnya berkembang. Di sini juga mulai terlihat pembentukan mesodrem dan ekstra embrionik di sekitar kantong yolk. Nah, pada tahap B ini sudah berusia 29 hari. Di sini kantong yolk mulai mengalami reduksi ukuran. Terbentuk juga tangkai penghubung yaitu atau yolk stalk dan yang menghubungkan kantong yolk dengan embrio. Struktur ini memungkinkan transfer nutrisi antara kantong yolk dan embrio. Nah, proses ini menandai awal dari peran kantong yolk sebagai bagian dari perkembangan sistem vaskular awal. Nah, yang berikutnya gambar kedua yaitu gambar kantong amnion. Pada tahap A ini usianya 5 hari inkubasi. Nah, di sini kantong amnion mulai terbentuk dan mengelilingi embrio. Kemudian ruangan amnion masih relatif kecil dan berisi cairan amnion yang sedikit. Pada tahap ini juga kantong amnion berfungsi sebagai pelindung awal bagi embrio terhadap kerusakan fisik. Nah, pada tahap B di situ terlihat kantong amnion telah membesar secara signifikan dan mengisi sebagian besar ruang di dalam telur. Nah, cairan amnion semakin banyak mengelilingi embrio sepenuhnya. Di sini juga fungsi utama kantong amnion pada tahap ini yaitu sebagai pelindung fisik, melindungi embrio dari benturan dan tekanan dari luar, kemudian regulasi suhu, membantu menjaga suhu tubuh embrio agar lebih stabil lagi. Yang berikutnya yaitu allantois. Nah, pada gambar ini munculnya diverticulum allantois. Proses membentuk kantong allantois dimulai dengan munculnya tonjolan kecil dari bagian posterior usus belakang embrio yang disebut verticulum allantois. Tonjolan ini tumbuh secara cepat dan menonjol ke dalam rongga ekstra embrionik. Pertumbuhan kantong allantois ini yaitu verticulum allantois terus tumbuh dan membesar membentuk kantong yang semakin besar. Kantong ini kemudian akan mengelilingi sebagai besar rongga ekstra embrionik. Nah, di sini juga mulai terlihat perlekatan pada korion, yaitu dinding kantong allantois akan menyatu dengan membran ekstra embrionik lainnya, yaitu korion. Nah, perlekatan ini membentuk struktur gabungan yang disebut dengan koriolin anantois. Pembentukan pembuluh darah. Jaringan pembuluh darah mulai terbentuk di dalam dinding kantong allantois. Pembuluh darah ini akan terhubung dengan sistem peredaran darah embrio. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang gambar korion. Ini adalah membran tertular yang mengelilingi seluruh bagian dalam telur. Korion memiliki banyak pembuluh darah yang sangat rapat. Di situ yang pertama ada allantois. Nah, di sini itu struktur ini tumbuh dari usus belakang embrio dan menyatu dengan korion. Nah, kombinasi keduanya
berfungsi sebagai organ pernapasan utama embrio. Kemudian di situ juga terdapat amnion. Membran ini mengelilingi embrio yang membentuk kantung berisi cairan amnion yang melindungi embrio dari guncangan dan menjaga kelembaban. Nah, di situ juga ada embrio. Embrio ini individu baru yang sedang berkembang di dalam telur. Situ juga ada pembuluh vitelin, pembuluh darah yang terhubung dengan yolk atau kantong kuning telur dan berfungsi untuk mengangkut nutrisi dari yolk ke embrio. Di situ juga ada sinus terminilasi, sebuah pembuluh darah besar yang terletak di tepi korion. Nah, kemudian yang terakhir itu ada yolk atau kuning telur yang merupakan sumber utama bagi embrio. Sekian video saya yang menjelaskan tentang perkembangan selaput ekstra embrio pada hewan vertebrata. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video ini.